takutnya patah. Nah, selanjutnya teman-teman gunakan alat seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah talang. Kalau memang sudah cukup kencang ya cukuplah. Halo sahabat BMC, di video kali ini saya akan memproses bahan sancang teman-teman. Nah, jadi kebetulan untuk di video kali ini saya akan melakukan tempel susu. Nah, yang akan saya tempel susu itu kebetulan itu di bagian cabang di belakang teman-teman. Nah, di sini. Nah, yang ini ya untuk backnya. Sebenarnya itu dulu sudah pernah tumbuh, namun saya melakukan pemotongan atau merapikan dari cabangnya itu karena ada beberapa cabang. Saya sisakan satu. Namun setelah beberapa hari itu diganggu ayam kalau nggak salah ya. Jadi patah atau putus dari bagian pangkal tunasnya dan sampai sekarang tidak mau menumbuh. Nah, oke, kita lanjut teman-teman seperti apa caranya. Nah, untuk perakaran sendiri di sini saya belum melakukan pengepresan teman-teman. Nah, jadi cerita sedikit, ini untuk bahannya saya proses dari sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, saya di awal itu ketika saya memprogram akarnya, saya melakukan pecah batang. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kebetulan ada bahan sito ini yang menempel di sini ya, numpang. Di sini yang saya akan lakukan penempelan teman-teman. Nah, saya akan ambil dari cabang yang ini ya. Ini saya akan ambil untuk dijadikan penempel di bagian backnya ini. Nah, di sini dulunya sudah ada tumbuh ya. Namun ini patah. Nah, jadi seperti apa caranya? Di sini ada caranya itu teman-teman, agar proses penempelannya itu lebih cepat dan berhasil seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk cabang ini sebentar ya. Nah, ini kita buang dulu ya. Ini kita buang. Jadi kita buang aja ini untuk daunnya, kita pruning ya. Karena ini kedepannya saya akan buang teman-teman untuk cabang ini ya, yang dua ini. Ini saya tidak pakai, karena kalau dipakai untuk backnya, cabang di belakang, ini terlalu di bawah menurut saya ya. Nah, pertama-tama karena ini cabangnya sudah agak kaku ya, jadi kita lakukan pengawatan dulu teman-teman. Kita lakukan pengawatan agar lebih mudah untuk menggerakkan atau meliukkan batangnya ini ya, atau cabangnya ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan penekukan ya. Kita tekuk agar pucuknya ini bisa berada di sini, karena ini kan sudah panjang teman-teman. Nah, ini kita tekuk dulu ya. Nah, ini saya sudah bisa membengkokkan dari cabang ini teman-teman. Nah, jadi tadi sih sebenarnya ini saya buat jaga-jaga ya. Saya sisakan ini, takutnya ini ketika saya melakukan pengawatan ini patah. Nah, jadi saya cari aman aja. Nah, sekarang saya bisa berani memotong ini. Kita buang aja biar fokus pertumbuhannya ke cabang yang ini. Nah, oke. Caranya di sini kita gunakan bekas cabang ini teman-teman. Bekas pertumbuhan ini ya maksudnya. Nah, kita lukai di sini. Kita
tempel di sini. Nah, untuk besarannya teman-teman sesuaikan dengan besar penempelnya seperti itu. Nah, kenapa saya harus menempel di sini, tidak di sini gitu? Nah, karena di sini kan ada alur makanan ini teman-teman, ada alur nutrisi ya. Jadi ini potensi untuk hidupnya sudah pasti ya. Nah, karena ini saya pernah terapkan di bahan-bahan yang lain. Nah, oke, kita lakukan cowakan di sini ya. Nah, caranya kita kasih luka di sini. Jadi untuk lukanya itu jangan melintang teman-teman. Nah, kita ikuti alur dari ini kan kelihatan ya, dari alur kulitnya itu, sisiknya itu beloknya kemana gitu. Kalau misalnya belok ya kita ikuti alur dari kulitnya ini. Nah, ini dilukai sampai ke kayunya tidak masalah. Dan ingat, untuk pisaunya itu gunakan yang pisau yang tajam ya, asalkan kita hati-hati aja teman-teman. Nah, ini teman-teman, nah ini lubangnya sudah terbentuk ya di sini. Jadi ini sudah sesuai dengan besaran penempelnya. Nah, jangan lupa teman-teman lukai ya di bagian sisi kanan dan kiri dari penempelnya ini. Jangan terlalu tebal mengupas kulitnya itu, takutnya patah. Nah, selanjutnya teman-teman gunakan alat seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah talang. Nah, ini adalah talang ya. Nah, fungsi dari kawat yang ada yang melingkar ini, yang melintang ini adalah untuk tujuannya untuk menekan tempelannya ini atau cabangnya ya. Nah, ini kita pasang, kita pasin. Sebentar. Selanjutnya kita ini pasang di sini. Nah, ini kita ikat ya. Jangan terlalu kencang teman-teman, takutnya nanti bahannya itu atau cabangnya itu kegencet patah. Nah, kita tidak bisa melihat bagian di dalam itu, kadang-kadang patah ya. Nah, ini bisa dirasa-rasa. Kalau memang sudah cukup kencang ya cukuplah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung lakukan pengawatan ya, karena di sini sudah ditahan. Jadi ini aman. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nah, jadi caranya itu kalau menurut saya ya cukup mudah. Yang penting kita melakukannya dengan hati-hati dan yakin, seperti itu. Nah, untuk sebentar. Nah, untuk penempelannya ini
sebisa mungkin teman-teman lakukan dengan besaran batang dan cowakannya itu harus presisi ya. Nah, itu akan potensi lebih besar, akan lebih cepat menyatu seperti itu. Nah, dengan cara ini kita bisa aman ya, langsung kita panaskan, kena sinar matahari tidak masalah. Nah, kalau kita sambung sisip ini harus diteduhkan seperti itu. Belum lagi kita harus sungkup. Nah, jadi seandainya saya tunggu pertumbuhan di sini, pertumbuhan tunas, kalaupun ditunggu tidak akan tumbuh. Karena kenapa? Karena di bagian atas ini kan sudah narik semua. Jadi alur nutrisinya sudah beralih ke sana. Nah, kecuali kita lakukan pemotongan, pengendolan lagi, baru akan tumbuh cabang di bagian belakang. Nah, solusinya dengan cara ya seperti ini. Ditempel susu, kita ambil bagian dari cabang yang tidak kita pakai. Nah, itu akan membuat atau mempermudah kita melakukan penempelan, dan hasilnya 90% pasti berhasil. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ini terjadi pembengkakan teman-teman. Nah, mungkin kedepannya saya akan potong di sini, saya akan tunggu pertumbuhan. Nah, ini kebetulan ada tunas ya, namun sementara saya biarkan. Karena ini saya tunggu pertumbuhan tunas yang ini. Nah, kalau memang nanti kedepannya tumbuh tunasnya itu posisinya bagus dan pas, saya akan potong di sini teman-teman. Karena ini cukup bengkak ya, karena sebelumnya di sini ada pengelosan atau kebablasan lah istilahnya. Nah, ini cabang yang ini seharusnya saya buang ini ya. Ini kita buang aja. Nah, jadi jelas untuk alur gerak batangnya. Nah, untuk di cabang pertama ini saya masih los teman-teman. Saya masih besarkan, dan kedepannya akan saya potong. Nah, ini sangat tinggi sekali. Ini kurang lebih sekitar 2 meteran tingginya. Namun belum mendapatkan batang atau cabang yang belan di sini dengan pengelosan yang cukup panjang. Nah, mungkin karena saya melakukan pembesaran di cabang yang ke atas ini juga, mungkin itulah penyebabnya di sini jadi lambat, karena ini terbagi. Seandainya saya fokuskan ini mungkin udah besar. Nah, ini mungkin beberapa bulan lagi saya sudah press teman-teman. Nah, saya akan potong di sini, dan saya akan gerakkan ke sini lagi. Ini tidak dipakai, yang ke bawah ini tidak dipakai, karena dulunya saya melakukan penekukan itu biar mendapatkan lekukan ini. Makanya ini saya tekuk lebih jauh lagi, karena batangnya atau cabangnya sudah tua ya ketika saya melakukan penekukan. Mungkin segini lah, secabang di atas ini tuanya itu. Makanya saya tidak bisa melakukan tekukan yang cukup keras atau ekstrim. Nah, oke. Sahabat BMC, seperti ini yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.